makan bersama, Wali Paidi pun pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paidi, mengantarnya keluar dari Nadlem. Ingat perintah Sultan, Nak Paidi. Setelah sampai ke rumah, segeralah ke Gunung Arjuna untuk berkhalwat di sana. Enggih, Bah. Wali Paidi beranjak pergi ke bandara naik pesawat menuju pulang ke Indonesia. Setelah beberapa hari di Indonesia, Wali Paidi ini berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna sesuai perintah Sang Sultanul Aulia. Wali Paidi mulai berkemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Berpres-pres rokok sudah disiapkan, mulai ji samsu, gudang garam dan jarum sudah lengkap. Tidak ketinggalan kopi satu black juga dibawanya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki mencari gua yang dimaksud oleh Sang Sultanul Aulia. Pada hari yang ketujuh sejak pendakian, Wali Paidi akhirnya menemukan gua tersebut. Gua itu mulutnya kecil, tertutup ilalang, tapi di dalamnya luas. Di pojok kiri ada sumber mata air dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja yang kemungkinan oleh yang punya gua ini dulu dipakai untuk sholat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu yang mirip meja tersebut dan pergi menuju mata air untuk mandi dan berwudu. Ketika mandi, hati Wali Paidi ini dengan sendirinya berzikir dengan cepat dan otomatis. Pengetahuan ruhani Wali Paidi semakin bertambah. Hatinya berbunga-bunga tanpa dapat ia cegah. Nur bisorohnya semakin terang benderang. Setelah berwudu, Wali Paidi melakukan sholat di atas batu yang mirip meja itu. Beratus-ratus rakaat tanpa terasa telah berlalu, dan Wali Paidi baru sadar ketika terdengar ayam berkokok. Wali Paidi pun turun dari batu menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan dan rokok di samsu, refill sudah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya, Wali Paidi ini ketika mencari korek tidak ada. Ia keluarkan semua isi tasnya, tetapi tetap saja korek tidak ditemukan. Waduh, ciloko iki. Wali Paidi bergumam sendiri. Dia melihat kopi satu black yang aromanya begitu harum dan berpres-pres rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wes muspro kabeh iki, kok bisa koreknya nggak ke bawah? Kata Wali Paidi mulai kesal. 1-2 hari dilalui Wali Paidi ini tanpa kopi dan rokok. Dan pada hari yang ketiga, Wali Paidi mulai tidak tahan. Hatinya semeblak ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Paidi mulai membaca hizib. Semua hizib ia kerahkan, dan setelah membaca Asy-Syafa' 3 kali, Wali Paidi ini mengusapkan telapak tangannya pada matanya, dan biar seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas. Terlihat oleh Wali Paidi segerombolan jin di luar gua sebelah kiri, kira-kira 10 meter dari mulut gua. Wali Paidi mendatangi bangsa jin yang terdekat dengan gua tersebut. Gerombolan jin yang melihat Wali Paidi datang tampak ketakutan. Ada yang punya korek api? Tanya Wali Paidi kepada bangsa jin. Kami tidak punya, jawab mereka. Wali Paidi langsung mengobrak-abrik tempat perajin tersebut. Perajin tersebut lari tunggang-lunggang dan banyak sekali yang terluka. Selanjutnya, setiap tempat yang ada jin ditatangi oleh Wali Paidi ini. Dan kalau ditanya jawabannya tidak punya korek, maka Wali Paidi ini langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna melihat sepak terjang Wali Paidi ini. Seluruh desa dan kota dari kerajaan jin di Gunung Arjuna ini telah diobrak-abrik oleh Wali Paidi. Nama Wali Paidi menjadi terkenal menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Dan akhirnya tibalah Wali Paidi ini di pusat kerajaan bangsa jin. Ketika sampai di gerbang kerajaan, Wali Paidi disambut oleh 2 prajurit yang memang oleh raja mereka diperintahkan untuk menyambut Wali Paidi dan mengantarkan kepadanya. Tampak wajah-wajah yang ketakutan di wajah prajurit ini melihat Wali Paidi. Dengan suara tergagap-gagap, prajurit ini mempersilahkan kepada Wali Paidi untuk masuk istana dan menemui raja mereka. Dalam istana, Raja Jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paidi. Setelah Wali Paidi masuk istana, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasana menyambut langsung Wali Paidi dan mempersilahkan Wali Paidi untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut, Raja Ismoyo ini bertanya, Hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan. Apakah gerangan yang Tuan cari sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu. Wali Paidi menjawab, Aku mencari korek. Apakah ada yang punya? Seluruh prajurit tegak menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat, bersiap kalau-kalau ada hal yang tidak diinginkan.
Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat, bersiap kalau-kalau ada hal yang tidak diinginkan. Keringat yang berbau kemenyan keluar dari pori-pori prajurit Raja Jin, yakni Raja Ismoyo. Suasana tegang masih sangat terasa. Saking tegangnya, ada prajurit yang terkencing-kencing di celana. "Tuan Wali, buat apakah korek tersebut kalau hamba boleh tahu?" tanya Raja Ismoyo. "Buat menyalakan ini dan membuat ini," jawab Wali Paidi sambil menunjukkan rokok dan kopinya. "Hanya untuk itu?" tanya Raja Ismoyo yang heran. "Iya, hanya untuk ini," jawab Wali Paidi singkat. Raja Ismoyo membatin dalam hati. Wali ini aneh. Masa hanya gara-gara pingin merokok dan ngopi saja dia telah menghancurkan kerajaanku? Dasar Wali Semprul. Namaku Paidi, bukan Wali Semprul," sahut Wali Paidi. "Ah, maaf Tuan, ternyata Tuan bisa membaca isi hati hamba." Raja Ismoyo mulai takut dan heran. "Terus, gimana? Sampaian punya korek apa tidak?" tanya Wali Paidi lagi. "Kalau hanya untuk menyalakan itu, pakai ini aja Tuan," jawab Raja Ismoyo sambil menjulurkan jari telunjuknya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. "Masya Allah, kalian kan memang terbuat dari api. Maaf, aku baru ingat." jawab Wali Paidi sambil cengengesan. Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok di samsu refillnya dan mulai menghisap rokoknya. Hu Allah. Begitulah yang terdengar ketika Wali Paidi merokok. Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya, "Buatkan kopi buat Tuan Wali ini," perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Paidi dan menyerahkan kepada panglimanya. "Jangan manis-manis ya," Wali Paidi berpesan. Kerajaan Raja Ismoyo ini terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia. Sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Paidi. "Sampean tidak merokok?" tanya Wali Paidi. "Tidak," jawab sang raja. "Apakah sampean jin Muhammadiyah?" tanya Wali Paidi lagi. "Saya tidak mengerti maksud Tuan," jawab Raja Ismoyo yang heran. "Maaf, agama sampean apa?" tanya Wali Paidi. "Saya tidak beragama," jawab Raja Ismoyo. "Oh begitu," gumam Wali Paidi. Keduanya pun lalu terdiam agak lama. "Maaf Tuan, wirid apa yang Tuan baca sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya?" tanya Raja Ismoyo yang penasaran. "Hizib dan solawat," jawab Wali Paidi. "Maukah Tuan mengajarkan kepada saya?" pinta Raja Ismoyo. "Iya boleh, tapi sampean harus masuk Islam dulu," jawab Wali Paidi. Lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya, memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap, balai agung istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat, bahkan sampai melubur keluar istana. Selanjutnya Raja Ismoyo bersimpuh di kaki Wali Paidi yang diikuti oleh seluruh rakyatnya. "Kami dengan sukarela siap masuk Islam, mengikuti agama Tuan," kata Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. "Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan," kata Wali Paidi. Dengan suara yang sangat berwibawa, Wali Paidi mengucapkan 2 kalimat syahadat yang diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh Gunung Arjuna. Bahkan seluruh hewan di Gunung Arjuna berhenti sejenak, tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syahadat ini. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wali Paidi mengajarkan pada mereka apa itu Islam dan menjabarkan arti iman secara singkat. Selanjutnya, Wali Paidi tinggal di istana Raja Ismoyo guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir, dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana, Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo. "Kami masih butuh pencerahan dari Tuan. Sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi," pinta Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. "Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari," kata Wali Paidi. Dan dengan tersenyum, Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo dan memegang dada Raja Ismoyo sambil berkata, "Ajaklah hatimu untuk zikir terus-menerus. Ucapkanlah Allah, Allah secara berkesinambungan. Dalam keadaan apapun, teruslah berzikir dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wudhu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci." "Terima kasih Tuan, pesan Tuan akan kami laksanakan," jawab Raja Ismoyo dengan ta'zim. "Kalau hatimu sudah berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu," kata Wali Paidi.
Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri? Tanya Raja Ismoyo. Hahaha, jangan sekali-kali punya niat pingin menjadi wali. Karena keinginan itu termasuk nafsu. Berzikirlah karena Allah, jangan ada niatan yang lain. Jelas Wali Paidi. Setelah menghisap rokoknya, Wali Paidi berkata lagi, Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia. Jelas Wali Paidi lagi. Oh begitu. Kalau Allah menghendaki begitu, kami sangat ridho dengan keputusan Allah tersebut. Jawab Raja Ismoyo manggut-manggut. Kalau boleh tahu, Tuan ini wali yang bagaimana? Tanya Raja Ismoyo selanjutnya. Aku adalah wali abdal, wali pengganti. Kalau istilah dalam sepak bola, sebagai pemain cadangan, wali tingkat rendah. Aku dulu hanya seorang abdi, seorang kiai. Tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal, akulah yang dipilih Allah sebagai gantinya, terang Wali Paidi. Jadi, wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang? Tanya Raja Ismoyo dengan bersemangat. Iya, jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama. Karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, kamu harus tetap semangat. Karena di mata Allah, derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya titel yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi, guna untuk mengatur dan menata manusia. Dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tetapi karena kehendak Allah. Jadi, salah besar kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali. Jawab Wali Paidi. Terima kasih Tuan. Mudah-mudahan apa yang Tuan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat, ucap Raja Ismoyo. Dan akhirnya Wali Paidi pamit dan meninggalkan Gunung Arjuna diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paidi sudah tidak tampak, Raja Ismoyo dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya, Rakyatku semuanya, nanti ataupun kapanpun kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu. Jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini, demi menghormati guru kita, Wali Paidi. Titah paduka akan kami laksanakan, jawab mereka serempak.